Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hidayatul Fitriani dari kelas MPIA dengan NIM 932400718. Dengan video ini saya akan memenuhi tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dari Pak Abdul Rauf. Nah, apakah kalian tahu siapa sih pendiri pertama universitas di dunia itu? Pasti kalian menjawabnya itu ada di Amerika, terus penemunya itu orang Amerika, Eropa. Salah kalian. Jadi penemu pertama universitas itu adalah Fatimah Al-Fihriya. Beliau adalah seorang wanita yang terbelajar dari kota Kairo. Nah, singkatnya sejarahnya itu di abad ke-8 ayah Fatimah ini yang bernama Muhammad Al-Fihri memboyong keluarganya ke kota Fes, Maroko. Nah, di sana itu berada di pimpinan muslim yang sangat taat dan luar biasa begitu, bernama Idris II. Kota yang penuh dengan kejayaan budaya dan agama. Di sana ayah Fatimah itu mengembangkan sebuah bisnis dan menjadi pengusaha yang sukses. Kemudian pengusaha yang sukses di kota Fes tersebut. Kemudian ayah Fatimah ini meninggal. Setelah itu Fatimah dan sang adik Maryam itu mendapatkan warisan yang cukup banyak dan memutuskan untuk mendedikasikan hidup serta kekayaan mereka untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, mereka berdua, Fatimah dan Maryam ini, kakak adik ini, itu mereka sepakat untuk membuat masjid di kota Fes dikarenakan masjidnya itu kecil-kecil sedangkan masyarakatnya itu banyak yang sudah memeluk agama Islam. Jadi mereka membangun masjid yang besar untuk di kota Fes begitu. Kemudian pada tahun 859 Masehi, adiknya Fatimah alias Maryam itu membangun Masjid Al-Andalus. Kemudian sedangkan Fatimah membangun masjid yang bernama Masjid Al-Qairawan. Siapa sangka bangunan masjid ini yang kemudian berkembang menjadi sebuah universitas Islam paling bergengsi sekaligus menjadi universitas pertama di dunia. Jadi Masjid Al-Qairawan ini adalah tidak main-main. Lulusan universitas ini menghasilkan banyak tokoh muslim yang hebat. Melihat tingginya minat terhadap pendidikan membuat Fatimah Al-Fihri ini semakin bersemangat dalam membangun universitas jadi lebih besar. Dia mewakafkan uang dan semua yang dia miliki untuk memperluas bangunan dan menyempurnakan sistem pendidikan di Universitas Al-Qairawan. Mata pelajaran di universitas ini awalnya hanya Al-Quran dan ilmu fikih. Tapi seiring berjalannya waktu, universitas ini memperbanyak mata pelajarannya mulai dari tata bahasa, logika, kedokteran, musik, hingga astronomi. Dengan sistem pendidikan yang tinggi, tidak heran jika ada banyak tokoh hebat seperti sejarawan Muslim Ibnu Khaldun. Kemudian, bukan hanya Muslim, universitas ini pun terbuka bagi semua agama. Kota Fes mungkin adalah kota Muslim, tapi kota ini juga merupakan rumah bagi semua agama. Semua rakyatnya bisa mendapatkan hak yang sama, termasuk dalam urusan pendidikan. Saat Universitas Al-Qairawan dibuka, muridnya bukan hanya muslim, tapi juga dari kalangan non-muslim. Terbukti, selain tokoh muslim, universitas ini juga memiliki banyak lulusan non-muslim yang terbaik seperti Gerber dari Auvergne yang kemudian menjadi Paus Sylvester II. Dialah yang kemudian memperkenalkan angka-angka Arab dan konsep nol ke Eropa di abad pertengahan. Lulusan lainnya adalah Maimonides, seorang dokter sekaligus filsuf Yahudi. Fatimah Al-Fihri sendiri meninggal pada tahun 880
Masehi di kota Fes, Maroko. Sepeninggalnya, Universitas Al-Qawarin terus berkembang dan melahirkan banyak tokoh-tokoh hebat seperti Fatimah Al-Qabbaj, salah satu lulusan pertama di universitas ini yang kemudian berhasil menjadi satu-satunya anggota perempuan dari Dewan Tertinggi Pengetahuan Agama Maroko. Kemudian pada tahun 1947, Universitas Al-Qawarin resmi menjadi universitas modern dan memberikan gelar akademik bagi para mahasiswanya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1975, universitas ini mengalihkan program studi umum dan hanya berfokus pada program studi Islam. Sampai sekarang, universitas ini masih berdiri kokoh dan selalu mencetak lulusan yang bagus loh. Kamu tertarik nggak masuk sini? Sekian, terima kasih dari saya Hidayatul Fitriani. Apabila ada kesalahan kata atau ada pemilihan kata yang kurang enak dan saya membaca, mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf.